Ya, shalom, selamat pagi semua. Eh, ya, ini karena saya pertama di tahun ini, berarti saya menggunakan kesempatan yang ada. Selamat tahun baru 2022. Dan sepanjang 2022 saya pribadi, jadi saya pribadi bukan untuk secara umum, tetapi secara pribadi saya itu dikuatkan dengan Mazmur 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat 7 sampai ayat 11 sebenarnya menjadi pegangan saya memasuki tahun 2022. Mazmur 16 ayat yang ke-7 sampai 11. Mazmur 16 ayat 7 berkata, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa yang saya dapat dari serangkaian ayat-ayat ini. Mazmur 16 ayat 7 mendorong saya untuk memasuki 2022 dengan belajar untuk terus-menerus bertanya kepada Tuhan. Salah satu hal yang saya dapatkan adalah ayat 7, dia berkata, Tuhan akan memberi nasihat kepadamu, dan waktu malam hari hati nuraniku akan mengajari aku. Ini membuat saya teringat dengan Yosua 1. Yosua 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, yang di akhir tahun kita pernah baca. Dan dia kemudian berkata, bertindaklah hati-hati baik ke kanan ataupun ke kiri sesuai dengan segala sesuatu yang telah diperintahkannya. Jadi tahun 2022 buat saya pribadi adalah saya harus uh, belajar bertanya kepada Tuhan, belajar untuk mendengar Dia dengan lebih hati-hati, belajar untuk sebelum mengambil sebuah keputusan, ada hal-hal di mana saya harus datang bawa kepada Tuhan dan belajar untuk mendengar Tuhan daripada belajar untuk mendengarkan suara hati saya sendiri. Oleh sebab itu mungkin dapat membantu Anda memasuki 2022 ini. Yuk mari sekali lagi, saya tahu kita harus mendengar Tuhan lebih dahulu, saya tahu kita juga harus bertanya pada Tuhan, tetapi secara praktik pada kenyataannya adalah kita sering kali mengambil keputusan berdasarkan keinginan kita sendiri, berdasarkan pertimbangan kita sendiri, dan sering kali kita gagal untuk bertanya kepada Tuhan lebih dahulu, kemudian mengambil keputusan yang Tuhan mau. 2022 yuk mari sekarang hati-hati dalam melangkah dan biarkan bertanya sungguh-sungguh pada Tuhan, ini menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ayat 8 itu sebabnya Daud kemudian berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan menggarisbawahi kata ini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saya harus bertanya pada Tuhan, saya harus mengizinkan Tuhan untuk mengajari saya, maka nomor satu yang harus saya lakukan adalah saya harus belajar untuk memandang Tuhan. Nah, mari kita akan melihat bagaimana caranya saya bisa memandang Tuhan. Bagaimana caranya supaya saya bisa melihat Tuhan. Bagaimana caranya saya bisa memposisikan diri saya untuk mengerti bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan saya. Nah, saya akan memberi 4 hal bagaimana kita seringkali gagal, mengapa kita seringkali gagal untuk melihat bahwa Tuhan itu ada di hadapan kita. Kenapa kita seringkali gagal untuk belajar melihat Tuhan, memandang Tuhan? Kenapa seringkali kita gagal untuk bisa menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan kita?
Ada 4 penghalang terbesar saya pikir yang akan menghalangi Anda dan saya menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nomor 1, Matius 28 ayat 20. Kenapa orang seringkali gagal untuk bisa memandang Tuhan? Kenapa kita seringkali gagal untuk bisa menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Matius 28 ayat 20 di akhir dari Injil Matius, sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini luar biasa. Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai Anda dan saya. Nah, kenapa kalau begitu saya gagal untuk melihat Tuhan? Bagaimana saya gagal untuk memandang Tuhan? Kenapa saya gagal untuk mendengar suara Tuhan? Kenapa saya gagal untuk menyadari bahwa Dia menyertai saya? Dia Immanuel dengan saya. Sederhana. Sebab kita tidak pernah percaya pada janjinya yang berkata bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Anda lihat bahwa hadirat Tuhan paling tidak bisa dibagi 2 atau 3. Nanti saya jelaskan kenapa saya bilang 2 atau 3. Bisa dibagi menjadi 2 atau 3. Ada nomor 1, hadirat Tuhan yang disebut omnipresent. Hadirat Tuhan yang disebut omnipresent. Hadirat Tuhan omnipresent adalah Tuhan ada di mana-mana. Tuhan hadir di mana-mana. Itu omnipresent. Artinya Tuhan memenuhi segala sesuatu, Tuhan ada di dalam segala sesuatu, kata Alkitab. Jadi Tuhan ada di mana-mana, omnipresent, Tuhan yang maha hadir. Tuhan ada di tempat ini, ya. Tuhan ada di rumah Anda, ya. Tuhan ada di gereja, ya. Tuhan ada di tempat disko, ya. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di toilet, mohon maaf, ya, Dia ada di toilet. Sebab Tuhan ada di mana-mana. Pemazmur berkata, aku akan lari menggunakan sayap fajar, tapi engkau ada di sana. Aku akan sembunyi di ujung bumi, tapi engkau tetap ada di sana. Anda lihat berarti Tuhan memang ada di mana-mana, omnipresent. Dan belajarlah untuk melihat bahwa Tuhan memang ada di mana-mana, omnipresent. Tetapi ada yang kedua, hadirat Tuhan yang kedua namanya manifested presence. Manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan, hadirat Tuhan yang dinyatakan, hadirat Tuhan yang bisa terlihat. Betul Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di gereja, Tuhan ada di diskotik, Tuhan ada di toilet, Tuhan ada di tempat parkir. Ya, betul Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di rumah Anda, rumah saya, rumah si A, si B, si C, Tuhan ada di mana-mana. Tetapi Tuhan tidak menyatakan dirinya di mana-mana. Tuhan tidak memanifestasikan hadiratnya di mana-mana. Betul, Tuhan bisa hadir di diskotik, setuju. Ketika orang lagi dugem, Tuhan ada di situ, setuju saya. Sebab Tuhan ada di mana-mana. Omnipresence of God. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan akan memanifestasikan hadiratnya di diskotik ketika orang sementara dugem? Jawaban saya kemungkinan besar, walaupun Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tapi kemungkinan besar Dia tidak akan memanifestasikan kehadirannya di diskotik ketika semua orang sementara dugem dan tidak ada seorang pun yang menyatakan Allah di sana. Enggak, kemungkinan besar enggak. Tuhan betul hadir di mana-mana, tetapi Tuhan tidak menyatakan dirinya di mana-mana. Gini, apakah pesawat terbang lewat Surabaya? Apakah di langit Surabaya ada pesawat terbang yang lewat? Jawaban saya adalah ya. Tetapi apakah pesawat terbang mendarat di Surabaya? Jawaban saya tidak, sebab pesawat terbang mendarat di Sidoarjo. Sebab lapangan udara Surabaya itu di Sidoarjo. Kenapa pesawat terbang tidak mendarat di Surabaya? Mendaratnya di Sidoarjo, di Juanda. Jawaban sederhananya adalah sebab Sidoarjo nggak ada bandara. Kalau pesawat terbang menemukan landasan bagi dia untuk mendarat, maka dia bisa mendarat.
Kalau di kota tersebut tidak ada bandara, tidak ada landasan buat pesawat terbang untuk mendarat, maka kemungkinan besar dia tidak akan mendarat. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia bisa mendarat di Surabaya ketika terjadi emergency misalnya. Anda lihat sama dengan hadirat Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan hadir di mana-mana. Tetapi Tuhan tidak menyatakan diri di mana-mana sebab dia mencari landasan supaya dia bisa mendarat. Dia mencari seseorang yang dia bisa pakai. Dia mencari seseorang yang bisa ditunggangi oleh Tuhan. Dia mencari satu kondisi di mana dia bisa menyatakan kehadirannya. Itulah manifested presence of God. Itulah manifestasi hadirat Tuhan. Waktu Musa datang berkata, tunjukkan kemuliaanmu. Kemuliaannya menunjukkan kata kabot dalam bahasa Ibrani yang berarti sama seperti esensi dari kemuliaan itu sendiri. Sama seperti omnipresent. Sama seperti omnipresent. Dia minta melihat kemuliaan Tuhan. Aku ingin melihat kemuliaan Tuhan. Oh ya, itu omnipresent. Tuhan ada di mana-mana. Tetapi ketika Anda bicara tentang Shekinah glory of Tuhan, Shekinah glory itu bukan sama dengan kabot. Kabot bicara tentang karakter Allah. Kabot bicara tentang pribadi Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan lewat pribadinya. Itu kabot. Tetapi ketika bicara soal Shekinah, Shekinah tidak sama dengan kabot. Shekinah bukan sekedar pribadi Allah. Shekinah adalah pribadi Allah, karakter Allah yang dinyatakan, yang bisa dilihat. Tiang awan, tiang api, itu Shekinah glory Tuhan. Kristus itu disebut Shekinah glory-nya Tuhan. Hadirat Tuhan yang bisa terlihat, pribadi Tuhan yang terlihat. Jadi Anda lihat berbeda, ada satu perbedaan. Tetapi sekalipun ada perbedaan, mari belajar untuk melihat bahwa Tuhan memang ada di mana-mana. Dan ketika dia berjanji bahwa dia menyertai kita, maka dia benar-benar menyertai kita. Nah, pertanyaannya, dia menyertai kita lewat mana, Pak? Lewat omnipresence? Ya. Lewat manifested presence of God? Mungkin. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga adalah indwelling presence. Indwelling. In dalam. Dwelling, tinggal. Indwelling presence of God. Hadirat Tuhan yang tinggal di dalam kita. Lewat apa? Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus sudah ada di dalam Anda dan saya. Ketika Anda berdoa, Tuhan hadirlah bagi kami. Tuhan hadirlah bagi kami. Anda harus menyadari, Anda sementara meminta manifested presence of God. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan, yang bisa dirasakan, yang bisa disentuh, yang bisa dilihat. Tetapi Tuhan Yesus ketika bicara Matius 28 ayat 20, saya percaya bahwa dia menyertai kita lewat indwelling presence of God. Lewat Roh Kudusnya yang ada di dalam Anda dan saya. Selama ada Roh Kudus, Anda dan saya harus bisa menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kenapa Pak saya tidak bisa melihat Tuhan? Ya sederhana, Anda nggak percaya pada janjinya yang digenapi lewat kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Kalau ada Roh Kudus di dalam Anda dan saya, percayalah Tuhan sudah beserta dengan kita. Anda melewati api, Anda tidak akan pernah dihanguskan. Anda melewati air, Anda tidak akan pernah dihanyutkan. Kenapa? Sebab Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Jadi mengapa saya nggak bisa melihat Tuhan? Kenapa saya nggak bisa merasakan Tuhan? Kenapa saya nggak bisa mendengar Tuhan? Ya sederhana, jangan-jangan sebab Anda nggak pernah percaya pada janjinya yang itu. Bahwa dia menyertai kita lewat Roh Kudusnya. Inilah yang harus kita percayai. Yang kedua, apa penghalang terbesar seseorang tidak bisa melihat Tuhan? Nomor satu adalah ketidakpercayaan terhadap janjinya. Nomor dua, dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14. Dalam Yohanes pasal 14, menarik sekali Tuhan Yesus bicara tentang kerinduannya untuk bersama-sama dengan kita, orang yang percaya kepada dia. Dia berkata, supaya aku ada di mana kamu berada, maka dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku, banyaklah tempat. Beberapa orang Mesianik Kristen mengartikan kata rumah di sana bukan surga, tetapi kata rumah di sana diartikan sebagai hatinya Allah. Dalam hati Bapakku banyaklah tempat. Hati Bapa adalah hati yang luas.
hati yang mau menarik semua orang, banyak tempat. Dan kalau kamu ada dalam hatinya, maka di mana dia berada, di mana Yesus berada, di situ kita berada, di mana kita berada, di situ Yesus berada. Dan dia berkata kerinduannya tentang itu. Betapa dia sangat rindu untuk bersama-sama dengan kita. Dia sangat ingin untuk ada bersama-sama dengan Anda dan saya. Nah, pada ayat 8, ketika Filipus mendengar apa yang Yesus ajarkan, Yohanes 14 ayat 8, tiba-tiba Filipus berkata, Tuhan, show me the Father. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Anda lihat ada satu kerinduan orang untuk punya Bapa. Ada satu kerinduan orang untuk menemukan hati Bapa. Saya setuju dengan Ibu Teresa. Ibu Teresa berkata, kelaparan akan roti makanan melanda 25% populasi dunia. Tetapi kelaparan akan cinta dan kasih sayang melanda 100% populasi dunia. Kerinduan orang akan cinta yang sejati, kerinduan orang akan kasih Allah yang sejati itu begitu besar. Sama seperti Filipus berkata, show me the Father, aku ingin ketemu dengan Bapa, aku ingin berjumpa dengan Bapa itu. Perhatikan ayat 9, Tuhan Yesus menjawab begini, Yohanes 14 ayat 9, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Menarik sekali Tuhan Yesus berkata begini. Filipus bilang, aku ingin melihat Bapa, aku ingin melihat Allah itu sendiri. Aku ingin berjumpa dengan Bapa. Tuhan Yesus berkata, Filipus, mengapa engkau meminta untuk melihat Bapa? Tidakkah engkau tahu, if you see me, kalau kamu melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Menarik sekali. Tuhan Filipus berkata, reveal me the Father. Tunjukkan kepadaku si Bapa itu, sang Bapa itu. Reveal, nyatakan, wahyukan kepadaku Bapa, supaya mataku bisa terbuka dan memandang Bapa. Tiba-tiba Tuhan Yesus menjawab, kenapa kamu minta revelation, pewahyuan tentang Allah? Tidakkah engkau sadar kalau kamu punya relation dengan aku, kalau kamu sudah bisa melihat aku, kamu punya relationship dengan aku, maka kamu sudah mengalami revelation tentang Bapa. Kalau engkau berhubungan dengan aku, kalau engkau sudah melihat aku, kamu punya hubungan yang baik dengan aku, maka engkau dapat revelation, pewahyuan tentang Bapa. Engkau melihat Bapa. Revelation, pewahyuan selalu datang dari relation, dari sebuah hubungan. Kenapa orang gagal untuk melihat Allah? Sederhana, jangan-jangan bukan hanya karena tidak percaya pada janjinya, bahwa dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman, tetapi yang kedua, sebab kita nggak pernah punya relationship dengan dia. Kita nggak pernah punya hubungan dengan dia. Sebab revelation selalu datang dari relation. Pewahyuan selalu datang dari sebuah hubungan. Saya tidak mungkin bicara kepada orang tentang Nita kalau saya tidak pernah bicara kepada Nita. Semoga Anda setuju. Saya nggak mungkin memperkenalkan, oh Nita itu begini. Semoga yang baik aja yang saya bicara tentang Nita gitu ya. Saya nggak mungkin bicara pada orang Nita itu begini. Kalau saya nggak pernah bicara dengan Nita. Semoga Anda setuju. Kalau saya tidak pernah berjumpa dengan Nita, saya nggak pernah bicara dengan Nita, saya nggak pernah belajar berkomunikasi dengan pemikirannya dia. Kalau saya tidak pernah melakukan itu, maka saya tidak akan bisa pernah mempresentasikan kepada orang lain siapa Nita itu sesungguhnya. Kita ini terlalu banyak bicara tentang Tuhan, tetapi kita sendiri nggak pernah berhubungan dengan Tuhan. Kita ini selalu bicara tentang Tuhan, tetapi kita nggak pernah bicara dengan Tuhan. Itu persoalannya. Sehingga semua yang kita ketahui tentang Tuhan hanya lahir dari sebuah ilmu dan pengetahuan tanpa sebuah pengalaman, sebuah hubungan. Tuhan Yesus berkata,
Filipus, tidakkah engkau mengerti kalau kamu punya relationship dengan aku, kalau engkau melihat aku, berarti engkau sudah mengalami revelation tentang Bapa itu sendiri. Itu persoalannya dengan kita. Mengapa saya nggak pernah bisa pandang Tuhan? Kenapa saya nggak bisa dengar Tuhan? Kenapa saya tidak pernah bisa menyadari Tuhan? Sederhana, sebab jangan-jangan Anda nggak pernah membangun relationship dengan Dia. Anda nggak pernah bicara dengan Tuhan. Dalam doa yang terjadi hanyalah kita bicara kepada Tuhan tanpa pernah mengizinkan Tuhan berbicara balik kepada kita. Anda tahu bahwa komunikasi bukan satu arah, komunikasi selalu dua arah. Anda tahu itu. Mendengar adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Sekali lagi, mendengar adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Kalau Anda tidak pernah belajar mendengar persoalan orang lain, Anda tidak akan pernah bisa memberi solusi kepada orang itu, sebab Anda pada dasarnya nggak pernah berkomunikasi dengan orang itu. Sama, kita nggak pernah akan mengerti siapa Tuhan kalau kita nggak pernah belajar mendengar dari Tuhan. Kita hanya suruh Tuhan mendengar dari kita, tetapi kita nggak pernah belajar mendengar dari Tuhan. Nomor dua adalah kita seringkali tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Kita mendengar dari pendeta siapa Tuhan, tetapi kita nggak pernah berjumpa dengan Tuhan pribadi. Kita tidak pernah punya hubungan dengan Dia. Yang ketiga, menurut saya penghalang terbesar mengapa seseorang tidak bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kenapa orang tidak bisa memandang Tuhan? Nomor 3 menurut saya ada pada Matius 14 ayat 22 sampai ayat 23. Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33, maafkan saya. Matius 14 ayat 22, secara cepat satu kali Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang, mendahului Dia. Jadi murid-muridnya menyeberang naik perahu, kemudian pergi menyeberangi Danau Galilea, sementara Yesus ada di atas bukit, sementara berdoa di situ. Alkitab berkata, Matius 14 ayat 24 tiba-tiba berkata, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal adalah angin yang melawan arah tujuan. Anda mau ke barat berarti angin sakal adalah angin yang bertiup ke timur. Anda mau ke utara berarti angin sakal adalah angin yang bertiup ke selatan, angin yang melawan arah tujuan kita. Ayat 25, Matius 14:25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ada, aku ini, aku ada, jangan takut. Nah, penghalang terbesar ketiga, kenapa seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa memandang Tuhan, menurut saya ada pada cerita ini. Apa itu? Kita punya mindset yang salah tentang Tuhan. Kita selalu berpikir bahwa kalau kita mengalami masalah, Tuhan itu tidak ada. Kalau kita tidak punya masalah, Tuhan itu ada. Itu persoalannya dengan kita. Kita selalu mengukur kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita berdasarkan ada atau tidak ada masalah dalam hidup Anda dan saya. Kalau ada masalah, Tuhan nggak ada. Kalau tidak ada masalah, Tuhan hadir. Kita mengukur hadirat Tuhan hanya dari sesuatu yang ada di luar. Saya sudah melihat berkali-kali dan mungkin Anda juga melihat ini. Bahwa kalau orang memuji seseorang dan berkata, Sam, aduh Sam, hari ini kamu mimpi pujian bagus sekali. Dan ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan kalau Anda tanya balik, Sam misalnya tanya balik, kenapa ibu bilang bahwa saya hari ini mimpi pujian penyembahan luar biasa, hadirat Tuhan kerasa, dari mana ibu tahu itu? Kemungkinan besar orang akan berkata, iya Sam, luar biasa. Sebab waktu kamu mimpi pujian, nomor 1, saya nangis sehabis-habisnya, atau nomor 2, bulu kuduk berdiri. Orang selalu mengukur hadirat Tuhan dari bulu kuduk. Heran itu saya. Yang lucunya kalau setan lewat juga, lewat kuburan, bulu kuduk juga berdiri. Pantasan ya murid-murid.
Waktu Yesus datang mungkin bulu kuduk berdiri, dia bingung, ini setan apa Tuhan. Makanya dia berkata, itu hantu. Kita selalu mengukur hadirat Tuhan dari bulu kuduk, kita mengukur hadirat Tuhan dari air mata. Ya, kita bisa secara emosional, dan jangan pernah merasa bersalah. Sebab Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi bukan berarti emosi memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam satu emosi yang kuat. Itu sesuatu yang salah. Sebab Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa, emosi adalah bagian dari jiwa. Tetapi menurut saya jangan pernah mengukur hadirat Tuhan hanya dari emosi semata-mata. Jangan pernah mengukur hadirat Tuhan dari sebuah keadaan yang bisa dirasa, bisa dilihat. Oh, nggak ada masalah, berarti Tuhan itu ada. Oh, ada masalah, Tuhan jadi hantu bagi kita. Sebab bagi kita nggak mungkin saya ada dalam masalah kalau Tuhan itu ada. Nggak mungkin. Tunggu dulu. Seringkali kebaikan Tuhan tidak diukur dari ada atau tidak ada masalah dalam hidup seseorang. Kebaikan Tuhan diukur dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan seseorang. Masih ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah dilepaskan dari dapur api. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah diloloskan Tuhan dari dapur api. Bahkan Tuhan cenderung membiarkan mereka dilempar dalam dapur api. Bahkan Alkitab berkata ketika mereka dilempar dalam dapur api, Raja menyuruh dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat, lebih panas daripada sebelumnya. Sehingga mereka yang mendekat saja sudah mati terbakar oleh dapur api yang sangat panas. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan baik bagi Sadrak, Mesak, Abednego sekalipun dia tidak pernah membiarkan mereka dilepaskan dari dapur api? Apakah Tuhan baik mereka dilempar ke dalam dapur api? Jawabannya Tuhan baik. Loh, kenapa Tuhan baik? Sebab sekalipun Tuhan tidak melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api, tetapi Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego sekalipun ada di tengah-tengah dapur api. Sebab 3 orang yang dilempar masuk, semua orang di luar bisa melihat ada 4 orang di dalam. Siapa orang keempat? Dialah Tuhan sendiri. Tuhan baik bukan karena dia meluputkan Anda dari persoalan. Tuhan baik sebab dia menyertai Anda sekalipun di tengah-tengah persoalan. Seringkali kita gagal berkata, kalau masalah ada berarti Tuhan tidak ada. Kalau masalah ada berarti Tuhan jadi hantu. No, bukan begitu. Dia berkata, jangan pernah berpikir yang salah. Anda boleh punya masalah. Tadi omnipresent, dia tetap ada di mana-mana. Dan di tengah-tengah persoalan, Tuhan tetap ada. Dia tidak melalukan persoalan dari Anda. Tapi bukankah dia memberi kita kekuatan untuk melewati setiap persoalan dalam kehidupan kita. Nomor 1, apa penghalang terbesar saya untuk bisa memandang Tuhan? Nomor 1 adalah ketidakpercayaan kita. Nomor 2, sebab kita tidak pernah punya hubungan dengan Dia. Nomor 3 adalah kita salah berpikir tentang Tuhan. Kita selalu berpikir bahwa di mana ada masalah, di situ Tuhan tidak ada. Tetapi di mana tidak ada masalah, di situ Tuhan ada. Salah, cara berpikir yang salah. Nomor 4 yang terakhir, saya percaya ada pada Markus 9 ayat 33 sampai 41. Markus pasal 9 ayat 33 sampai ayat yang ke-41. Dalam Markus 9 ayat 33 sampai 41, murid-murid satu kali berdebat di tengah jalan dan Tuhan Yesus menyadari itu. Dia berjalan di depan, tapi dia tahu apa yang terjadi sepanjang perjalanan. Murid-muridnya ternyata bertengkar untuk memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yang menarik sekali adalah ketika Tuhan Yesus mengetahui hal itu, Tuhan Yesus kemudian memanggil murid-muridnya, menyuruh mereka duduk, kemudian dia memanggil seorang anak kecil. Kemarin di akhir tahun kita belajar itu, dia memanggil seorang anak kecil, dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus mengajar. Selesai itu ayat 38, memasuki satu topik yang baru, tiba-tiba murid-murid datang kepada Tuhan Yesus, kalau tidak salah Yohanes, datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru,
ada orang yang bukan pengikut kita, jadi bukan pengikut Yesus, orang lain, kelompok lain, mempergunakan namamu untuk mengusir setan, dan setan itu pun pergi. Guru suruh orang itu, mari kita datang orang itu, dan kita cegah dia supaya orang itu tidak melakukan hal itu lagi, sebab dia bukan pengikut kita. Dia pernah mungkin melihat bahwa kita mengusir setan dengan namamu, kemudian dia melakukan itu kepada orang yang kerasukan setan, dan setan itu kemudian pergi. Dan dia terus-menerus melakukan itu. Mari kita cegah orang ini, sebab dia bukan muridmu, dia bukan pengikutmu, dia tidak sama seperti kita. Mari kita berhentikan orang itu. Tuhan Yesus kemudian mengajar kepada mereka, sama seperti yang dia ajarkan sebelumnya. Dia berkata begini, jangan mencegah orang itu, sebab barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Menurut saya, hal keempat yang membuat seseorang gagal untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidupnya, menurut saya yang keempat adalah kita menjadi begitu sombong dan menjadi begitu egois. Menurut saya, topik pertama ketika mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar adalah topik yang sama. Kenapa mereka mencoba mencegah orang lain untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Seringkali menurut kita, kalau seseorang mau menjadi pengikut Yesus yang benar, dia harus setuju dengan semua yang saya lakukan. Dia harus setuju dengan apa yang saya semua lakukan. Dan kalau dia mau mengikut Yesus, dia harus mengikut saya. Kenapa kita punya pandangan itu? Sebab kita menjadi begitu egois dan menjadi begitu sombong. Bahasa Inggris bagus sekali, we full of ourselves. Kita penuh dengan diri kita sendiri. Orang yang sombong adalah orang yang tidak bisa memandang Tuhan. Orang yang sombong adalah orang yang tidak bisa melihat Tuhan. Masih ingat tentang Gehasi ketika satu kali keluar dari rumah di mana dia ada bersama dengan Elisa. Kemudian dia melihat ada tentara Aram yang, kalau saya tidak salah, tentara Aram yang mengepung sepanjang kota di mana mereka tinggal. Kemudian bujang Elisa ini datang masuk ke dalam rumah dan berteriak, Elisa, Elisa, tuanku Nabi, tentara telah mengepung kita, mati kita, mati kita, mati kita, mati kita, mati kita. Kemudian Elisa berkata, tenanglah, kamu gak bisa melihatkah bahwa yang menyertai kita lebih banyak daripada yang mengepung kita? Dan dia berjawab, tidak bisa. Sampai Elisa harus berdoa supaya mata rohaninya dibukakan, baru dia bisa melihat bahwa tentara musuh mengepung satu kota di mana mereka tinggal, tetapi ternyata malaikat mengepung seluruh gunung di mana mereka berada. Sering kali kita menjadi begitu sombong. Gehasi, bujang Elisa adalah gambaran dari seorang yang penuh dengan diri sendiri. Makanya ketika Naaman mau memberi upeti, Elisa menolak. Tiba-tiba kita temukan Gehasi mengejar Naaman. Kenapa dia mengejar? Minta hadiah. Kenapa dia minta hadiah? Sebab dia merasa berjasa. Orang yang merasa berjasa untuk Tuhan, orang yang merasa berjasa melakukan sesuatu, tidak akan pernah bisa memandang Tuhan. Hanya mereka yang rendah hatilah yang akan bisa memandang Tuhan. Selanjang 2022, saran saya lakukan 4 hal penting. 1, percaya penuh pada janjinya. 2, punya hubungan pribadi dengan dia. Nomor 3, punya cara berpikir yang benar dengan Tuhan. Nomor 4, rendah hati di hadapan Tuhan. Maka kita akan bisa melihat Tuhan, memandang Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan waktu kita bisa memandang Tuhan, kita nggak akan pernah takut. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, kata firman Tuhan. Bukankah perjamuan kudus bukan hanya sebuah liturgi upacara rutin yang dilakukan oleh orang Kristen, tetapi perjamuan kudus adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Dia beserta dengan kita. Dan kalau Tuhan beserta dengan kita, pandanglah Tuhan, lihatlah Tuhan, berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan.